Amar, mau apa dia telepon di jam segini? Gumam Juno melirik ponselnya yang baru saja berdering. Cepat ia menggeser simbol hijau pada layar agar terhubung. Iya, Mar. Sibuk, bro. Gak, lagi nongkrong sama Dodo. Juno melirik burung beo peliharaannya yang betah berkicau di dalam kandang. Napa, bro? Ada waktu, gak? Sekarang. Ya kalau bisa. Lagi suntuk di rumah. Juno melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Boleh, tapi laporan ke ibu negara dulu. Aku tunggu. Panggilan terputus dan Juno segera beranjak menuju kamar untuk meminta izin kepada Sisil. Saat tiba di kamar, Sisil sedang merapikan tempat tidur dengan memakai baju tidur. Melihat kulit putih bersih di balik G4 un tidur itu membuat Juno mengusap dada. Sayang. Sisil menoleh dan tersenyum. Iya, Mas. Duh, suaranya lembut banget lagi. Ujian banget ya Allah. Ia bergumam dalam hati. Bibir mungil merah muda itu membuat Juno mulai kehilangan akal. Aku mau keluar sebentar, boleh? Mau ketemu Amar. Malam-malam begini. Iya. Cuma temenin sebentar. Abis itu langsung pulang. Boleh, Mas. Gak apa-apa. Tapi, jangan malam banget pulangnya. Gak sampai 1 jam, kok. Mata Juno masih tertuju pada sosok mungil yang sekarang malah mendekat dan memeluknya. Pelukan singkat yang membuatnya tak berkutik. Katanya mau pergi, bisik Sisil, melepas pelukan. Kayaknya. Nggak jadi, sayang. Dahi mulus Sisil berkerut tipis. Loh kok gak jadi? Setelah aku pikir-pikir, lebih baik temenin kamu di sini. Sekalian tengokin Dede. Ia tersenyum dengan sebelah mata mengedip, lalu menggiring istrinya ke tempat tidur. Dasar bucin. Gerutu Amar setelah membaca pesan yang baru saja dikirim Juno kepadanya yang membatalkan pertemuan mereka malam ini. Ia menghela napas memikirkan teman-teman dekatnya yang sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Termasuk Juno yang sekarang sibuk dengan istri dan calon buah hatinya. Nasib, ya Allah. Ruang televisi adalah tempat yang dipilih Amar untuk sekedar duduk menenangkan hati. Menyalakan televisi dan rebahan. Masalah yang datang beberapa hari ini benar-benar membuat hati dan pikirannya lelah. Loh, Amar. Kenapa malah tiduran di sini? Suara seorang wanita parubaya membangunkan Amar yang hampir memasuki alam mimpi. Mama. Lagi nonton bola malah ketiduran. Ia mengubah posisi yang semula berbaring, mengucek mata yang dikuasai kantuk. Kamu ini, masa ninggalin istri sendirian di kamar? Temenin istri kamu sana. Tegur wanita itu. Pengantin baru itu biasanya betah di kamar, ini malah di luar. Iya, Ma. Ngomong-ngomong, Mama gimana keadaannya? Alhamdulillah, enakan. Doain Mama punya umur panjang biar bisa menimang cucu dari kamu, ucap sang mama penuh harap. Baru juga beberapa hari nikah, Ma. Senyum tipis terulas dari bibir lelaki itu sambil menatap sang mama. Baru beberapa minggu lalu Mama menjalani operasi jantung. Keadaan inilah yang membuat Amar terpaksa menutupi masalah dalam rumah tangganya. Jika Mama sampai tahu tentang Sevia, ia pasti akan sangat kecewa dan sedih. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesehatannya akan menurun dan bisa berakibat fatal. Terlebih bagi Mama, Sevia adalah sosok sempurna untuk dijadikan menantu dan istri untuk putranya. Dengan segala pertimbangan itu,
Amar harus sabar menunggu hingga kesehatan Mama membaik agar mereka dapat membicarakan hal ini untuk mencari solusi. Ya kamu usaha dong, Mar. Mama udah tua dan harapan Mama yang belum terpenuhi hanya gendong cucu dari kamu. Kalau kamu gak cepat ngasih cucu, Mama takut gak punya banyak waktu. Ma, optimis. Jangan pikir hal buruknya. Stres bisa mempengaruhi kesehatan Mama. Iya, Pak Dokter. Wanita itu terkekeh pelan. Ya udah sana buat cucu untuk Mama. Ya ampun, Mama. Amar menghela napas. Tak ingin mamanya curiga, ia segera beranjak menuju kamar. Begitu masuk ia menatap Sevia yang sudah terbaring di tempat tidur. Alih-alih tidur di samping istrinya, Amar malah mengambil karpet bulu dan memilih berbaring di lantai. Seperti yang selalu ia lakukan beberapa hari ini. Sejak menikah, ia belum pernah tidur 1R4N yang dengan Sevia. Kenyataan yang ia dapati di mal 4 meter pertama pernikahan menghancurkan segalanya. Amar. Panggil Sevia. Aku dengar pembicaraan kamu dengan mama kamu tadi. Wanita itu berucap lirih, memandang punggung tegap suaminya. Terus, tanya Amar dengan nada datar. Sevia terdiam sejenak, menarik napas dan berucap, Mama menginginkan cucu dari kamu. Sayangnya kita gak mungkin bisa mewujudkan harapan Mama. Aku tahu aku gak bisa melahirkan anak untuk kamu. Tapi, kamu bisa memberikan cucu untuk Mama walaupun bukan dari aku. Gak usah bersikap seolah kamu peduli dengan kami. Amar menoleh dan menatap wanita itu tajam. Sevia segera bangkit dan duduk di sebelah suaminya. Menahan air mata yang akan menetes. Kita bisa menyewa seseorang untuk hamil anak kamu. Surogasi. Ya surogasi. Kamu gak perlu berstigaentuhan dengan perempuan itu. Dia bisa hamil dan melahirkan anak kamu. Tentunya, tanpa sepengetahuan Mama. Dengan begitu, harapan Mama akan terwujud. Amar hanya berdecak. Sevia. Kalau aku mau anak, aku bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi, gak usah bahas tentang ini lagi. Setelah mengucapkan kalimat itu, Amar membalikkan tubuhnya membelakangi Sevia. Kita harus secepatnya siapkan resepsi pernikahan kalian. Jangan nunggu lagi, perut Sisil lama-lama akan semakin membesar. Mama gak mau Sisil dipandang buruk sama keluarga kita atau orang-orang di luaran sana, ucap Bu Vivi yang pagi itu sengaja datang ke rumah untuk menengok Sisil, sekalian ia membawa sarapan untuk menantunya. Iya, Bu. Aku memang ada rencana menggelar resepsi, sekalian kenalin Sisil dan Nindi ke keluarga kita, ucap Juno, lalu melirik ke arah dapur. Dek, sini. Tak ada sahutan dari Nindi. Sejak tadi ia hanya mendengar pembicaraan Juno dan ibunya dari dapur. Tak berani keluar karena takut dan malu. Jangan aneh-aneh kamu, Juno. Kamu mau kenalin anak hasil selingkuhan ayah kamu ke seluruh keluarga kita. Bu, tolong jangan sebut Nindi seperti itu. Bagaimanapun juga Nindi adalah anak ayah dari pernikahan yang sah. Tetap saja hasil selingkuhan, tegas Bu Vivi. Nindi gak salah, Bu. Juno menaikkan suaranya, tetapi Sisil langsung menggenggam tangannya. Memberinya isyarat agar lebih tenang. Meskipun penolakan Bu Vivi terhadap Nindi membuat hatinya ikut sakit. Ia sendiri sedang mencari cara untuk meluluhkan hati ibu mertuanya. Ibu sengaja pagi-pagi kesini untuk ngomongin resepsi pernikahan kalian. Bukan untuk bahas anak itu. Juno menghembuskan napas kasar. Sesekali melirik ke arah dapur, karena Nindi tak kunjung keluar dari sana.
Juno pun segera bangkit untuk melihat adiknya. Melihat Juno mendekati dapur, Nindi menyibukkan diri dengan masakannya. Saat Bu Vivi datang tadi, sebenarnya ia dan Sisil sedang memasak. "Ngapain di dapur terus?" tanyanya sambil mengusap puncak kepala adiknya itu. "Gak apa-apa, Pak. Takut masakannya gosong." Juno mengulas senyum. Merangkul adiknya. "Sabar, ya. Ibu memang gitu awalnya. Lama-lama ibu pasti akan menerima kamu." Ibu hanya syok aja. Tak ada sahutan dari Nindi. Ia hanya diam. Tak berani berharap. Bahkan saat ini ia benar-benar ingin kembali tinggal di kosan lamanya. Setidaknya di sana ia tidak perlu merasa menjadi benalu dan bisa hidup dari hasil mencuci pakaian tetangga kamarnya, seperti yang selama ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Malamnya Nindi disibukkan dengan mencari iklan lowongan kerja di internet. Sempat terpikir untuk bekerja menjadi TKW. Gaji art di luar negeri lumayan besar dan setidaknya bisa membantu ibu dan adik-adiknya di panti. Namun, untuk itu ia perlu modal untuk menempuh pendidikan bahasa selama 3 bulan. Lamunan Nindi membuyar oleh suara deringan ponsel. Sebuah foto yang dikirim oleh salah satu anak panti membuat matanya berair. Adik-adiknya di panti sedang tidur di gudang padi beralaskan karpet plastik. Bagaimana cara bantu ibu sama adik-adik? "Mas," panggil Sisil kepada suaminya yang sedang fokus memainkan ponsel. Sementara ia sendiri sedang membaringkan kepala di pangkuan suaminya. Sahut Juno singkat tanpa mengalihkan perhatian dari ponselnya. Mas Juno ngerasa gak kalau akhir-akhir ini Nindi lebih banyak murung. Iya. Mungkin masih kepikiran sama sikap ibu. Gimana ya, Mas, biar ibu bisa nerima Nindi? Paling gak ya. Gak sedingin sekarang sikapnya. Juno menghela napas dan meletakkan ponselnya. Sekarang ia menatap istrinya sambil membelai rambut yang menjutai di paha empatnya. "Ibu cuma butuh waktu, sayang. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ibu gak benci sama Nindi. Mungkin ibu hanya syok. Aku juga ngerti perasaan ibu. Kalau itu terjadi padaku, belum tentu aku bisa terima." Ya Allah, baru bayangin Mas Juno punya anak dari perempuan lain udah sakit banget. Gimana ibu? Makanya aku gak mau maksa ibu buat terima Nindi. Tapi, lama-lama insya Allah ibu bisa terima. Juno membungkuk dan mengecup kening istrinya dan mengusap perut yang masih rata. Jadi gak sabar ketemu sama dia. Kira-kira mirip kamu atau aku? Biasanya sih kalau cowok mirip mamanya, kalau cewek mirip papanya. Ya udah, semoga cowok. Biar mirip kamu, tukas Juno tersenyum, lantas mengubah posisi yang semula memangku kepala Sisil, kini ikut berbaring. Kepalanya sejajar dengan posisi perut istrinya, lalu M3 permukaan perut berulang-ulang. Memangnya kalau mirip Mas Juno kenapa? Ya gak apa-apa. Pengen mirip kamu aja. Biar kamu tahu kalau aku sayang sama kamu. Ia terkekeh lalu berbisik, "Dek, mau tawuran sama papa gak?" Tawuran. Kening mulus Sisil berkerut mendengar ucapan suaminya. Juno menyahut dengan kedipan mata, dan Sisil langsung dapat mengartikan. Ya Allah, kode keras. Daripada keluyuran di tempat yang gak jelas, mending di sini sama kamu, kan? Baru saja Juno akan memerangkap tubuhnya, namun Sisil bereaksi lebih cepat dengan menahan D4 bidang suaminya. "Telepon Nindi dulu deh, Mas. Tanyain lagi di mana?" pinta Sisil, sebab beberapa jam lalu Hito datang dan mengajaknya keluar. Paling lagi jalan-jalan atau nonton. Ini kan malam minggu. Biar dulu. Emang Hito gak punya pacar?
Mana aku tahu, sayang. Kan yang temenan sama Hito itu kamu sama Nindi. Harusnya kamu lebih tahu dibanding aku. Sisil mengangkat bahu. Selama ini sih dia gak dekat sama siapapun kecuali Nindi. Berarti dia jomblo. Di sisi lain, Nindi sedang menghabiskan waktunya bersama Hito. Sebelumnya mereka sempat nonton film, setelahnya makan berdua di sebuah kafe di tepi pantai. Hito mengajak Nindi setelah beberapa hari ini ia melihat gadis itu lebih banyak murung. Setidaknya berjalan-jalan bisa membuat gadis itu sedikit terhibur. Resepsi pernikahan Bang Juno sama Sisil tinggal beberapa hari lagi, nih, ucap Hito sambil menyuapkan potongan makanan ke mulut. Ada baiknya aku gak usah datang, balas Nindi tersenyum tipis. Kenapa gitu? Aku gak enak sama keluarganya Pak Juno, terutama ibunya. Takutnya kalau aku datang cuma ngerusak suasana. Ya gak gitu juga, Nin. Bang Juno kan kakak kamu, masa gak mau datang, sih? Nindi menghela napas. Mengaduk makanan dengan tidak berselera. Oh ya, rencana mau kuliah di mana? Hito mengalihkan pembicaraan setelah melihat wajah sedih sepupunya. Nggak tahu. Aku belum mikirin soal kuliah. Rencana mau kerja dulu ngumpulin uang buat kuliah. Kamu kan punya kakak. Bang Juno pasti biayain kamulah. Hito berdecak menatapnya. Ya gak enak sama Pak Juno. Dia ada Sisil dan anaknya yang mau dibiayain. Hito terkekeh. Hartanya Bang Juno gak akan habis kalau cuma bayarin kuliah kamu. Kalaupun kamu minta kuliah di luar negeri bakalan dikasih. Nindi hanya mengulas senyum. Sebab saat ini pikirannya lebih terfokus kepada ibu dan adik-adiknya di panti, serta seberat apa kehidupan yang mereka jalani sekarang. Di sisi lain, Amar sedang menikmati waktu seorang diri ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Kamu di mana? Belum pulang. Isi pesan dari Sevia membuat lelaki itu menghela napas panjang. Namun, bukannya membalas, malah ia nonaktifkan ponselnya. Pandang berkeliling ke sekitar, tetapi seketika sepasang alis tebalnya saling bertaut saat melihat sosok gadis yang duduk tak begitu jauh dari tempatnya. Meskipun baru satu kali bertemu, namun ia masih ingat pemilik wajah tak asing itu. Itu kan anak yang mau bunuh diri di pantai waktu itu. Sekarang perhatian sang dokter tertuju kepada sosok pemuda yang duduk bersamanya. Pemuda bertubuh tinggi yang ia tebak berusia tak jauh dari gadis itu. Keduanya tampak cukup dekat. Apa jangan-jangan itu pacarnya? Amar kembali meneliti, tetapi tak dapat mendengar pembicaraan mereka. Saat melihat pemuda itu menghapus air mata yang mengalir di pipi sang gadis, ia berdecak pelan. Apa dia yang bikin anak itu patah hati sampai mau bunuh diri segala? Dasar anak zaman sekarang. Berusaha untuk tak peduli, namun entah apa yang membuatnya merasa penasaran terhadap gadis tersebut. Seolah ada magnet yang terus menariknya. Mau pulang sekarang? Tanya Hito, membuat Nindi mengangguk. Ya udah, aku ke kasir dulu. Hito segera beranjak menuju kasir. Sementara Nindi mengeluarkan ponselnya dan mengecek pesan yang baru saja masuk. Air mata gadis itu pun kembali meleleh saat membaca pesan yang memberitahu bahwa ibu panti sedang sakit. Ya Allah, ibu. Nindi mengusap air mata dan menengok ke arah lain. Dan saat itu juga matanya membulat saat melihat siapa yang sedang duduk tak jauh darinya. Itu kan om-om yang di pantai itu. Cepat ia mengusap sisa air mata dan mengalihkan perhatian ke arah lain. Melihat sikap gadis itu, Amar langsung berdiri dan mendekat. Niatnya untuk menasehati agar tidak terlalu mudah termakan oleh rayuan laki-laki. Masih galau? Tanyanya. Nindi tersentak dan menatap lelaki itu. Enggak. Sejenak Amar melirik punggung pemuda yang masih mengantri di kasir.
Jangan berencana bunuh diri lagi. Kasihan keluarga kamu. Apa? Dia pacar kamu? Apa dia yang buat kamu patah hati sampai mau bunuh diri? Nindi terperangah mendengar ucapan lelaki itu. Secepat kilat ia menggeleng. Bukan. Dia bukan pacar saya, kok. Namun, Amar sama sekali tak percaya. Terlebih setelah melihat pemuda itu sempat menghapus air mata Nindi. Saya kasih tahu, iya. Saya ngomong gini karena saya juga laki-laki. Ia menjeda ucapannya dengan hela napas. Sayangi diri kamu. Jangan mudah terhasut rayuan laki-laki. Kamu kan masih muda dan cantik. Masa depan kamu masih panjang. Jangan dihancurkan hanya untuk satu laki-laki yang belum tentu bisa menghargai kamu. Ingat, semua laki-laki itu manis kalau ada maunya aja. Nindi terdiam mendengar ucapan panjang lelaki itu. Sementara Amar segera beranjak. Berharap ucapannya mampu membuka pikiran gadis itu tentang pergaulan di masa remaja. Ia duduk di mobil dan menatap gadis itu dari kaca spion. Jangan-jangan dia hamil dan cowoknya gak mau tanggung jawab.